film terlaris dan film terbaik. Wah, terus Desember film gue flop. Kayak baca komik atau kayak nonton gitu, terus tiba-tiba ada You feel understood. ya, I feel understood gitu. Apa Kayak ketika lu nonton atau baca apa misalnya? kayak Nobita malah sekolah gitu, gue ngerti banget. Gue pikir di layer yang lebih. Hai Nes. Halo. Di mana nih? Iya ya. Tiba-tiba Kayak asri banget gitu. Yoi. Gue lihat si Panji sama Adri kan waktu itu pernah kan bikin gini kayak asri banget. Oh, ada orang di belakang kameranya, ada orang. Ada dong, oh, ada dong. rame ya, ya benar-benar. Gimana setelah trailer Jumbo akhirnya dirilis? Iya. Respon orang gimana? Respon orang jujur di luar dugaan gue. Di luar dugaan artinya kayak gue nggak nyangka apa ya, orang pada bilang kayak gue akhirnya pengen ngajak keluarga gue, tadi kadang-kadang nge-text suaminya atau siapa gitu kan nonton ini. Berarti gitu. timing rilis Lebaran cocok lah ya kalau pengen ngajak keluarga ya. Karena kenapa di luar dugaan lo pesimis tadinya? Enggak, gue kira tuh kayak apa namanya yang bakal respon tuh hanya bilang kayak mau ngajak anak-anaknya atau mau ngajak ponakannya doang gitu. Ternyata banyak yang dewasa gitu. I see. Terus kayak tiba-tiba ada yang biasa netizen kan suka apa? Bukan cocok logi ya, kayak analisa gitu. Terus dia bilang kayak itu ada kalendernya tuh di trailernya katanya tahun 94. Terus dia ngelihat dari press release yang pernah dirilis bahwa Den Bagus Sasono tuh ngisi suara Don umur 4. Oh kalau dia 94 tuh kalendernya dia umur 4 berarti dia lahir 90 kan gitu. Berarti lu. iya anyway. terus dia bilang kayak berarti Don yang gede tuh umurnya kan 10 ya gitu. Oh pantesan mereka mainnya tuh masih main kasti, main di Karena lapangan. di tahun segitu, I see. Nggak ada gadget apa gitu-gitu kan. Terus baru kayak pas itu ada yang share terus kayak, oh ini ngingetin gue sama masa kecil gue ya dulu gue main kayak gini gitu-gitu. Jadi ya semoga lah. Jadi ya ada ini nggak kan kalau di Pixar tuh kan kalau ada kode-kode yang ada kaitannya sama classroom mereka dulu. Kita juga ada tiba-tiba ada suci, ada tulisan suci di mana tiba-tiba suci gitu, ada satu gitu suci. Kemarin sebenarnya ada sesuatu yang Easter egg. Ada di trailer itu ada kan gue bikin sama Visinema Studios kan bikin itu yang kayak Sesame Street gitu. Iya. Domikado. Itu di trailer juga ada sebenarnya. Ngelip lah di tembok gitu ada yang bikin grafitinya gitu. Oke. Lu gimana? Ya, beginilah lagi berusaha untuk menavigasi. Kongres dulu dong FFI. Iya, terima kasih. Gila, gue tuh navigating apa ya? Kemarin tuh dramatis banget soalnya. Jadi dari awal tahun 2024 ya, awal tahun agak lain ya kan, terus FFI ya kan. Film terlaris dan film terbaik. Terus Desember film gue flop. Memang hidup tuh harus seimbang teman-teman ya. Tiba-tiba habis itu film gue 50.000 penontonnya dari 9 juta. Kakak Bos hampir 900.000 turun ke 50.000. It's all good. Ya nggak apa-apa. Seperti tempat ini kan kita semua pelan-pelan. Gue tuh nggak tapi lo ingat gak sih 2000 gue tuh tadi pas lagi di brief ya terus pas dibilang kita ntar ngobrol terus gue tuh ada kayak gue merinding gitu kan. Lo ingat gak sih di 2011 kita pas karantina stand up comedy Indonesia season 1 ada momen kayak gini gue malu makan nasi goreng. Gue ingat ada tukang nasi goreng di pinggir jalan itu kita harus jalan gitu kan. Kita keluar rumah karantina terus gue lagi ada makan taman kan di pinggir taman ya. Terus gue kayak terus saya kayak looking back gitu kayak ih. Bedanya apa? Bedanya berat badan udah pasti ya. Iya sih gue juga. Bedanya ketika itu lu udah ada hasrat animasi belum ya? Udah ada sebenarnya walaupun lu ikut lomba stand up tapi animasi it's always been in your head gitu. It's always been the thing sebenarnya gitu. Jadi apa sih ya mungkin orang taunya kan gue suci dulu, habis itu malam minggu Miko. Jadi memang kesannya gue kayak pindah jalur kayak gitu. Kayak switching padahal animasi lah. Kebetulan nggak ada lomba animasi aja ya di TV gitu. Jadi adanya lomba stand up. Itu juga kan gue lomba animasi. Ikut suci itu kan gara-gara bukan cuti kuliah ya. Semester gue udah habis. Tinggal nunggu ujian akhir, jadi kayak nganggur gitu, nggak ada kelas lagi. Terus awalnya bahkan kenal sama Panji tuh karena mau ngomik
bikin dia kan mau bikin waktu itu bikin komik Hanoman H2O. H2O. Iya. Terus di situlah gue kenalan sama dia karena gue waktu itu mau apply lah jadi ilustrator komik dia. Oke. Terus pas dia follow gue balik di Twitter, anjir masih Twitter, belum X. Iya Twitter, belum X. Ya dia bilang kayak, lu suka ngelucu-ngelucu juga ya, kalau Twitter tuh lucu-lucu gitu. Terus dia bilang gitu waktu Stand up itu, lah, gitu. iya gitu kan. Dia waktu itu ngundang gue dia bikin Tweet Fate konser. Tweet. Yang Iya, dia nge-rap tapi dia sambil stand up gitu kan. Terus baru dia bilang waktu itu mau ada kompetisi stand up di TV, why don't you try gitu. Oke, terus Jadi- akhirnya juara. Mendingan dia kasih ke yang bener-bener pengen gak sih? Ini cuma iseng doang gitu. Kenapa nggak dikasih yang bener-bener udah resign dari kantor, udah punya anak 1, menggantungkan seluruh hidupnya di kompetisi itu. Tapi kan gue kan kena kutukan first winner. Emang apa kutukan Katanya first gitu, kan biasanya gitu, runner up sama juara 3 tuh selalu lebih punya ruh katanya. runner up sama juara 3 lebih punya ruh? Iya. Masa sih? Ya kecuali Kemal Palevi kali. Yono Bakri sekarang sukses, dia Iya. juara dan sekarang dia Iya, iya, sukses. Regen tuh juara gak sih? Regen juara. Regen season juara 5. sekarang berkibar. Iya, benar, benar, Iyalah. Ya kan tapi lu Indra juga. Jegel. Iya benar. Mohon maaf ya. juara dan Mohon maaf ya, berkibar. dan Lu doang. Gak usah cari Enggak. temen deh. Emang lu aja. Iya, tapi abis itu kayak kabur kan gua kan. Makanya Iya, kabur. dikiranya kayak berhenti stand up. Nah banyak yang nggak tahu mungkin lu tuh beasiswa ya Yan ya? Beasiswa. Beasiswa. gitu. Berarti lu tuh tetap bayar kayak ada bayar apa lu cuman bayar biaya hidup doang atau gimana tuh? Enggak, jadi kayak dikasih sebulan tuh dikasih kayak allowance gitu. Malah dikasih uang saku. Enggak, ya tapi ngatur gitu. Oke. Ya, Ini di diatur. Amerika kan? Di Amerika. Nah lu jadi nggak keluar uang sama sekali tuh untuk beasiswa lu itu? Sempet ada ngeluarin karena gua extend. Jadi waktu itu ditawarin untuk apa namanya sih? Asdos ya. Oh. Nah, jadi gua minta izin sama yang punya beasiswanya gitu. Nih saya ada gini gitu. Bisa nggak gitu. Dia bilang, nah itu di luar Oke. biaya mereka Oke. gitu. Karena lu mesti ada namanya koop tuh. Jadi gue sambil ya istilahnya gaji dari Asdos itu juga untuk ngidupin tambahan gue itu. Itu S2 atau apa sih jatuhnya S2. lu? S2. MFA ya master. Apa jurusannya apa? Maksudnya Jurusannya- lu ngambilnya tuh apa sebenarnya? Film and animation. Film and kok sounds quite broad ya? Maksudnya Iya, kayak luas. jadi di departemen yang sama ada live action, ada animation. Terus animationnya ada 2D, 3D, stop motion. Satu Oke. faculty gitu, graduate Oke. school. Oke. Nama tempatnya tuh SOFA, School of Film and Animation emang gitu. Apa aja sih yang SOFA. dipelajarin selain dari the animating technical aspect itself, ada apa yang dipelajarin? Belajar soal industrinya, workflow kayak gitu-gitu nggak sih? Iya, pipeline-nya Pipeline, gitu. ya. Dan beberapa kali ada kayak bukan master class sih, ibaratnya kayak industry expert visit gitu ya. Yang dia yang sharing gitu loh, yang kayak punya workshop kayak gitu. Jadi Oke. lebih kepada editingnya tuh ada 2 kali gitu. Kayak jadi ibaratnya kalau lo syuting tuh ada Iya, nih pick gue lock syuting kan. nih, ngedit kan offline, Iya. udah lanjut ke online. Kalau lo? Kalau gue dari script itu kita storyboard dulu. Kita storyboard beneran semua scene, kalau ya mau agak extra effort semua shot terus habis itu dijahit dalam editing cuma si gambar storyboard itu. Oke. Dengan timing yang kita udah rasa-rasa kira-kira blueprint filmnya tuh Oke. udah dibuat dengan temporary sound effect, temporary music. Oke. Kalau memang udah ada dialognya bisa, tapi kalau misalnya belum mungkin ya direkturnya atau orang-orang yang bisa naruh lah Nah, dialog. gue penasaran berarti si Cash pas ngisi suara itu berdasarkan itu, atau dia bener-bener nggak lihat gambar sama sekali? Kalau bisa in a way 2, tapi kalau idealnya memang voice dulu. Jadi dia cuma lihat foto-foto reference aja, Dia gambar-gambar reference nah, aja. kan selain dari storyboard itu ada fase visual development. Jadi Iya. kalau lo lihat juga Pixar kan suka ngeluarin art book. Iya. Nah, itu tuh fase di mana art director sama sutradara tuh ya bangun dunianya gitu. Jadi ada Oke. banyak konsep Iya. art, desain gitu Oke, kan. kalau lihat BTS animasi kan kalau ngedubbing tuh di studionya suka ditempel-tempel Iya, kan. Ini iya. nanti rumah lu tuh begini. Betul, tapi dia karakter tetap lu tuh baca skrip gitu kan. Iya, Iya. tetap baca skrip. Berarti Jadi dia- si animasinya yang nyesuaiin sama dubbingannya ya. Betul. Karena in a way apa yang lo lihat di layar itu kan sebenarnya hasil animator gerakin. Iya. Jadi salah satu yang gue pelajarin juga yang menurut gue valuable knowledge tuh animator is an actor gitu. Animator is an actor. Karena in a way yang bikin karakter itu acting kan animatornya di layar itu kan. Jadi misalnya Gesturnya iya, gitu-gitu. misalnya si Amy Poehler nyuarain Joy gitu ya. Yang diambil sama si Pete Docter, oke take yang ini gitu audionya. Tapi kan
dia bisa ngasih interpretasi lagi gitu. Dia ngedengerin berulang-ulang terus kayak ini kayaknya dia kayak gimana gitu. Tapi berarti animator dikasih bekal belajar acting nggak? Iya. Oh. Iya. Kemarin tuh gue ada mata kuliah acting for animators. Gimana tuh? Sebenarnya lebih kayak kepada gue aja baru tahu ya. Maksudnya gue kan bukan aktor. Cuman belajar di situ nonton film-film kayak Chaplin, film-film silent movies, Buster Keaton gitu. Jadi yang kayak film-film di mana dulu dialog nggak terlalu banyak membantu menjelaskan, akhirnya kan visual banget gitu kan. Lu mesti tahu dia panik, lu mesti tahu dia sedih dari apa gitu. Terus gue juga baru tahu kayak ada mungkin makin kesini kan orang makin banyak yang lebih suka subtle acting ya gitu. Kadang-kadang nggak ngomong tapi orang udah ngerti gitu. Nah dulu tuh ternyata kenapa banyakannya tuh broad acting itu karena kalau di teater itu dia harus memastikan kan dia di panggung ya. Penonton yang di balkon paling belakang harus ngerti dia lagi marah. Harus ngerti dia lagi depresi atau apa gitu. Jadi ada bantuan big gesture gitu. Contohnya kayak kalau lu nonton kayak Donald Duck, lu tahu banget dia marah kan, karena sampai stomping, sampai apa gitu. Nah, mulai kesini-sini baru banyak animasi yang udah lebih subtle gitu. Kepake nggak pengalaman stand up lu dari 2011 sampai sekarang dalam mengerjakan film animasi? Nggak terlalu ya? Beda tapi ya proses ini sih, proses apa mindahin struktur dari kepala terus jadi sesuatu yang tangible gitu loh. Kayak kita punya premis gitu kan, terus kayak in a way menurut gue sih storytelling sama joke telling mirip ya. Lu nggak ngerasa gitu? Maksudnya lu udah tahu sebenarnya mau bawa penonton tuh ke mana? Oke. Di ending, you know the ending gitu. And then lu build setupnya kayak gitu. Nulis berarti ide Jumbo tuh pertama kali mulai kapan lo mulai ada ide? Kalau ide konsep awalnya banget tuh bukan dari gua, di Visinema tuh udah ada. Jadi dari Adriano Colby sama Irfan Ramli. Mereka cuman punya ide kayak awalnya bahkan tuh Jumbo tuh mau bikin ini series live action. Jadi kayak Jin dan Jun gitu. Kayak ada anak gemuk dipanggil Jumbo, temenan sama satu spirit yang helpful. Terus sehari-harinya dia akan dibantu spirit itu untuk overcome his problems gitu. Spiritnya Diana Pungki. Iya, dalam kerang. Ketahuan generasinya nih. Dalam kerang. Terus pada saat itu mereka nyoba develop. Kepentok gitu, kayak kepentok logistik gitu. And then mereka kayak ini kayaknya mediumnya harusnya bukan live action deh gitu. Baru abis itu animasi terus baru Angga nanya ke Adriano ngenalin gue. Oh gitu, gue pikir gitu. Emang dari lu ceritanya. Enggak, kalau cerita iya. Jadi tapi premis basic idenya gitu. Kenapa menurut lu ini menarik? Ide ini menarik. Maksud gue kan untuk film animasi pertama yang lo direct gitu. Gua assume lo akan pengen sesuatu yang very personal atau lo bisa menemukan sesuatu yang personal di dalam premis ini. Iya, exactly. Walaupun gua nggak temenan sama Spirit atau kecil gitu ya. Cuman pas Visinema bilang kayak ini barangnya buat lo kembangin gitu. Terus gue bilang Visinema kan udah terbiasa bikin film. Jadi lo udah punya pengalaman bikin film kan. Nah, terus mungkin kalau lo juga inget di Oscar si Guillermo del Toro bilang kan animation is cinema, it's not medium for kids only gitu kan. Jadi gue bilang gitu kalau kita mau bikin film animasi, let's treat it as film. Jadi kayak kalau kita mau bikin proper ini nggak akan sebentar, gue butuh orang banyak dan gue bilang kayak kalau mau bikin film ya gue butuh tim film, gue butuh editor film. Jadi di Jumbo tuh juga ada DOP film gitu. Buat ada apa? Ya buat bantu secara fotografi, lensa, lighting. Walaupun dia pakai software komputer ya, tapi gue perlu orang yang punya mata DOP gitu. Jadi dia tetap pakai software gitu, tapi dia tahu kalau gue mau ganti lensa ini pencet apa. Lensa ini pencet apa. Nah, gue bilang kayak gitu. Terus pas di-okein sama Visinema, gue tahu gitu if gue harus mengerjakan sesuatu selama mungkin 4 tahun lebih gitu ya, maksudnya kayak dengan pipeline yang bener gitu, dengan nggak diburu-buru, gue butuh cerita yang gue punya resonansi personal gitu untuk gue bisa. Which is premisnya bukan dari lu nih. Bukan gitu, tapi ketika gue tahu rasanya pernah di labelin sesuatu gitu karena
karena fisik gue tuh pernah waktu kecil. Oke. Dulu gue dipanggilnya bucil, bukan jumbo, bucil, bulu kecil. Bulu kecil. Jadi gue nggak tahu waktu SD satu angkatan itu gue duluan yang punya kumis. Oke. Dan SD ya? SD, dan itu gue nggak, itu wah materi empuk banget buat dibully lah sebagai anak berkumis, karena kan masih kecil banget, kulit masih putih apa gitu, itu ada kumis gitu. Oke. Ya udah, terus baru dari situ gue develop story, baru story gitu. Nah barulah muncul premis yang di trailer itu gitu. Oke. Terus. Lu Kalau gimana? lu nggak nanya gue jadiin frame ini. Iya, Mending lu nanya benar. Lu sih seru banget. Kalau lu project yang bisa dibahas apa? Gue sebenarnya pengen nanya banyak, cuman yang kemarin kan gue baru selesai habis ngerilis first look lah ya buat Netflix. Pengalaman menarik juga buat gue karena proses kreatifnya beda. Karena kan ibaratnya gue kayak punya klien nih. Kayak gue bikin commission ya? Iya, commission, exactly. Bukan kayak commission, memang commission. Ya? Netflix datang ke gue, lo punya ide nggak? Gue, kita kerjain. Jadi gue di hire sebagai writer director, Imaginary di hire sebagai kontraktor yang membangun, gitu loh. Oke. Jadi kan memang ini projectnya Netflix, bukan project gue, bukan project Imaginary, so to speak ya. Beda sama film Imaginary yang biasanya gitu. Nah itu kan prosesnya beda. Bedanya di apa? Maksudnya secara kreatif dari segi control. financing udah pasti dari Netflix. Nah itu yang gue khawatirin awalnya kan. Ini gue bikin film buat Netflix, banyak atur nggak ya gitu kan, kayak ada Jaka di situ, ada Sly di situ kan. Terus gue selalu merasa ini adalah teritori baru karena selama ini gue kerja dengan otonomi kreatif yang hampir absolut lah, bisa dibilang tinggi banget gitu, independen. Gue bisa punya Freedom. ruang kreatif yang sangat luas untuk berbuat, untuk menciptakan apa yang gue pengen. Nah sekarang gue kerja di bawah supervisi mereka nih. Kan pasti ada ketakutan bentrok dong. Takutnya ntar apa yang menurut gue oke, menurut mereka enggak. Atau mereka bilang diginin aja, terus gue yang kayak gitu kan, takutnya kan. Tapi ternyata pas mulai, jadi gue pitch tiga premis, terus mereka pilih yang sekarang kita kerjain, Lupa Daratan, which is adalah seorang aktor yang tiba-tiba dikutuk nggak bisa acting. Bentar, gue mau nanya soal itu. Oke. Terus and then kita bikin sinopsis, and then bikin skrip. Dari fase skrip sih gue udah merasa, kayaknya ini kerjasama ini bisa berjalan dengan baik karena masukan-masukannya bagus. Nggak masukan-masukan yang nitpicky yang gue ngerasa kayak cuman kayaknya biar daripada kelihatan nggak kerja doang gitu. Ada kan maksudnya kayak kayak pengen kelihatan kalau perlu banget gak sih lu nanya itu gitu. Gue cuman komen gini biar kelihatan kalau gue beneran baca skrip lu gitu. Enggak, tapi beneran memang valid gitu. Jadi gue happy banget dan proses syuting juga mungkin karena gue udah bilang dari awal sama Dipa, partner gue di Imaginary, ini kan gue director, gue nggak mau jadi produser ya. Maksudnya ini kan dua hal yang berbeda, dan ketika producing gue harus tektokan sama Netflix soal budget soal timeline, rekrutmen kru, timeline, post-production. Gue nggak bisa, gue bilang kalau gue ngedirect, gue nggak mau nge-produce. Jadi makanya Dipa tarik satu produser lagi buat mereka kerjain ini bareng, karena Dipa harus sambil ngerjain yang lain-lain juga. Jadi ada satu produser yang committed di situ, which is Tata Anandia Nurita, yang juga sering kerja sama Swiss Cinema juga. Berarti jadi, lu full writer director? Iya, gue full writer director. Jadi gue nggak buat Netflix, gue nggak produce sama sekali. So ya secara kreatif, secara pemilihan cast. Belum ngumumin kapan tayangnya ya? Baru belum, ngasih... karena memang belum tahu juga sih, karena kita lagi post kan. Jadi kemarin kan baru ngasih kayak beberapa foto. Kita baru ada satu klip dikit lah, nggak nyampe semenit, sama cast announcement aja. Dea Panendra, Vino G. Bastian dan Agus Kuncoro. Oh iya, oke. Gitu, Karena kan sebelumnya lu pernah foto sama mereka bertiga, tapi mukanya lu sensor ya kan? Iya. Terus, nah, gue tuh kemarin pas ngeliat pengumuman itu, pas baca premisnya, kok agak nakal ya gitu, maksud gue. Film-film lu sebelumnya, correct me if I'm wrong ya, film-film lu sebelumnya kan realis ya kan, kayak hubungan orang tua dan kayak suami istri gitu. Kok tiba-tiba ada yang talentnya hilang gitu kan, tuh kayak karena dari awal emang gue pengen ketika gue masuk ke Netflix harus something yang bit different daripada film-film bioskop gue sebelumnya lah gitu kan. Memang kalau yang sebelumnya kan very grounded, very family. Ini juga ada unsur family, tapi memang dari awal pengen premis yang lebih nakal, yang lebih jahil, yang lebih komedik. Gue nggak pernah punya premis komedi loh. Semua film gue tuh premisnya drama, filmnya yang komedi. Nah ini dari awal premisnya udah komedik gitu. Itu, gue boleh ngulik sejauh apa? Itu ada ininya nggak? Ada kayak itu kan si premisnya itu aktor yang tiba-tiba kehilangan kemampuan acting. Betul.
sebabnya itu sesuatu yang reasonable atau sesuatu yang magical? Sesuatu yang supranatural. Supranatural ya, oke, supranatural. di Tapi luar. gue coba untuk bikin kan memang selalu tricky ya bikin yang kayak gitu Iya. kan orang bisa jadi kayak nggak nerima gitu kayak, Iya. ih kok gitu sih gitu. Iya, Nah itu iya. juga gue bikin gimana caranya senyaman mungkin Nah. secara skrip untuk bisa nggak lantas jadi ganjel gitu. Oke. Nah, tadi kan lo nyebut lebih jahil. Iya. Terus kan lo di Imaginary kemarin juga ngerilis Tinggal Meninggal ya, Iya. pengumuman. Kan lo tulisnya dari ide jahil Kristo Immanuel. Apakah Iya. itu juga film komedi? Komedi, dark komedi. Gue tuh pernah ngobrol sama Kristo, terus dia kan ngefans banget sama Jordan Peele. Iya. Nah, pas gue ngeliat kan dari ide jahil Kristo Immanuel, gue liat fotonya Omar Estegal gitu kan, lagi gini-ginian nama foto anak kecil dia, which is I Dia assume kecil, dia ya. iya. Terus tiba-tiba announcement cast-nya pemakaman gitu, misalnya pemakaman Rumah kayak duka, rumah rumah duka duka. gitu. Terus gue kayak, ini dark tapi lucu apa gimana? Memang dark komedi. Oh, Jadi oke. gua masih Imaginary sampai saat ini masih berusaha untuk konsisten selalu ngasih sesuatu yang baru. Iya. Selama kita bisa gitu ya. Iya. Selama ada ide yang fresh berarti kita akan pilih yang something fresh gitu. Jadi ketika Kristo datang dengan ide ini, gue sayangnya belum bisa reveal ceritanya kayak apa untuk sekarang. Tapi intinya ini sebuah dark comedy yang karakternya break the fourth wall alias ngomong ke kamera. Makanya kalau lihat di teaser yang ada di film Cinta Tasya Drama Korea itu ada. Teasernya akan kita rilis juga sih dalam waktu Oke, dekat di sosmed. oke. Itu udah mulai ada snippets bahwa dia tuh ngomong ke kamera. Oke. Gitu. Nah jadi sepanjang Si Omar itu ya, Omar karakter utamanya. akan ngomong ke penonton. Dia protagonisnya? Protagonisnya, Oh, I dia see. jadi karakter utamanya. I see. Gitu. Dan kemarin sih untuk sebuah cast announcement gue sih cukup bangga ya dengan konsep yang kita rilis. Iya. Maksudnya beda lah gitu. Iya, iya. Kayak mereka bawa amplop terus kayak ngasih amplop di rumah duka, amplopnya isinya nama perannya. Dan lumayan menarik menurut gue ensemble-nya tuh very diverse, nggak star-studded. Memang ada Mawar Iya, Deong iya, ya, iya, of iya. course ada Mawar Deong di situ. Ada Aco bahkan? Ada Aco ya. Gua kenapa ada Aco gitu? Karena ya kita gara-gara kemarin di Miracle, Aco kan jadi sipir, Iya, dituain iya, kan. sipir penjara. Di satu ini mau ada karakter namanya Pak Cokro, pokoknya bapak-bapak lah, bapak-bapak so gaul. Terus kita kayak pas lihat Miracle, Aco aja. Aco aja. Bawa Priok ya? Jadi terima kasih Falcon buat inspirasinya ya. Ya. Nih, ini nih kan lu kalau perhatian gue ya, lu tuh selalu dari karya-karya lu tuh lu selalu ngasih judul yang double meaning. Misal susah sinyal, Iya. itu mungkin ya reception handphone, Iya, atau sama sinyal connection ibu dan anaknya. ya gitu kan, Iya. atau kayak ngenes dari nama Iya. lu atau ngenes kasihan Iya. gitu. Nah gue tuh pas baca tinggal meninggal tuh Iya. kayak aktivitas saling meninggalkan Betul, atau betul. kayak menggampangkan. Dua-duanya. Tinggal meninggal. Betul, dua-duanya. Gitu. Dua-duanya. Anjir, gue tuh kayak Dua-duanya. baca kayak ini gimana nih? Dua-duanya. Tinggal meninggal Iya, gitu. iya tinggal Gitu. meninggal aja gitu kan. Jadi ada emang Oh gitu, tapi itu dua-duanya tervalidasi. termaktub asik. Anjay, iya. Apalagi lo orang Cina ngomong Arab. Jadi dua-duanya ada di dalam situ. Ya oke. Tinggal Jadi meninggal. Oke, ada oke, soal oke. tinggal meninggal, saling meninggalkan Iya. sama ya tinggal meninggal aja Iya, gitu. iya, iya, Jadi benar-benar. gue sebenarnya perdebatannya panjang sama Kristo tentang film ini, termasuk perdebatan panjang soal endingnya juga. Awalnya endingnya tuh jauh lebih dark daripada yang kita sepakati di final ini gitu. Tapi buat gue kayak ending tuh kan aftertaste ya. Betul. Maksud gue you can have an idealist idea dan konsep yang quirky, tapi at the end ketika orang keluar dari bioskop, kalau darknya kebangetan tuh gue takut nggak menyenangkan gitu. Oke, oke, Aftertaste-nya dan jadi overshadowing semua yang udah kita kerjain Iya, dari awal iya, kayak, iya, iya. hah gitu. Jadi kalau darknya boleh dikurangin Oke, dikit. oke. Oh tadinya lebih dark lagi. Endingnya, Oh, wow. endingnya Oh, ya, iya. endingnya menurut gua agak terlalu dark kayak, Iya, wow iya, iya. mungkin ini Coki Pardede yang direct. Kayak, kalau Imaginary kayaknya jangan sedark ini deh Iya, endingnya iya, gitu. iya. Tapi ya nggak diubah jauh, cuman kita boleh nggak kita tweak dikit supaya tidak sedark Iya, itu iya. gitu. Ya gitulah. Sorry belum bisa cerita terlalu banyak teman-teman, but Tapi akan soon ada more pengumuman dong. iya, kita akan ada, yaitu teaser yang di Cinta Tasya Drama Korea akan kita rilis di sosmed bulan depan, bulan Iya. Maret.
Gue barusan ngomong kalimat per kata ganti bahasa. Soon ada more pengumuman dong. Maka bentar lagi akan ada pengumuman lagi dong. Bulan gitu. Maret kita akan rilis teaser yang kita jahit di film Cinta Pasti Drama Korea. Jadi mungkin di situ udah bisa kebayang kayak apa gitu. Dan kita sekarang ketika episode ini di take juga kan memang lagi dalam proses syuting. Iya. It's a very unique experience sih. Gue tuh Untuk ngeliat penasaran kamera, nanya ini sebenarnya. Lihat kamera gitu seru sih. Agak lain. Agak lain. 9 juta penonton Iya. lebih. Was that by design atau? Menurut lo by design? Enggak, gue tahu makanya. Gue kayak kan we never know gitu. Enggak lah ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin by design. Karena nggak ada preseden, nggak ada, dan nggak mungkin terjadi lagi juga, gue rasa. Karena You think so? I think so, karena itu kayak istilah bahasa Indonesia fluke tuh nggak ada ya. Apa coba? Fluke tuh bahasa Indonesianya apa? Fluke, F-L-U-K-E, fluke. Nggak ada kan? Iya, nggak ada, fluke aja. Fluke aja kan? It's a fluke aja gitu, kayak all the stars align gitu loh. Iya. Kayak tiba-tiba kita tayang, walaupun itu plan ya, maksudnya kita udah tahu kita pengen tayang ketika momen Pilpres. Iya. Kita berharap orang lagi gitu kan, terhibur. rungsing gitu, pengen pengen dihibur dan bener, tapi kan nggak 9 juta juga Iya, gitu. iya, Bener iya. tuh mungkin 2-3 juta lah gitu. Itu terus tayang tanggal muda ya itu standar lah. Sama gua rasa faktor yang membuat ini menjadi berhasil adalah karena dari pemain, penulis, sutradara sampai ke produser dan pemilik PH-nya stand up comedian semua ya. Iya juga. Mungkin itu gua Iya, rasa benar, lo nggak benar. bisa pungkiri juga, itu juga we know what we're doing gitu. Iya. Kita bikin komedi nih. Betul. Ya kita ngerti lah komedinya. Dan Avengers lah ya. Iya kali ya. Lu Nick Fury-nya gitu. Iya, Bedanya gitu. yang satu matanya gini, lu dua-duanya matanya. Dua-duanya ya. Enggak. Gue lebih ke oh enggak beda deh. Iya. Gue rasa sih faktornya banyak dan untuk diulang tuh kayak kita lagi dalam proses skenario Agak Lain 2 kan sekarang. Which is gue openly juga udah cerita kita memang lagi bikin skenario Agak Lain 2. Gue belum bisa kasih tahu timeline lebih detail, tapi ketika muncul wacana berapa penonton nih, pasti kan muncul ada gue Aco Bene gitu, anak-anak gitu. Gue bilang, lu bisa bikin sepertiganya aja udah udah bagus banget. Sepertinya berarti 3 juta. 3 juta gitu. Nah, Maksud konsep Agak Lain tuh sebagai maksudnya dengan sequel itu dia akan nyambung dari cerita Enggak, film pertama. Oh, berarti reset. dia kayak warkop ya? Exactly. Jadi kayak identitasnya adalah grup Agak Lain itu in different situation. Nah, bahkan ini Atau mungkin gimana? gue rasa belum pernah gue ceritain hanya di Maple. Harus ada kayak gitu-gitu kalau podcastnya. Benar. Oh gitu ya? Ya. Jadi tadinya saking kita memang inspired by Warkop dan karena gini kan grup ya, Yeah. Warkop grup. Gitu. Yeah. Jadi kita pikir kalau kita bikin film ini terus bagus, kalau tersandera sequel kayaknya repot. Ya, kita riset aja. Betul. Atas boleh, depan bisa, belakang bisa. Iya, Kagak iya. ada hubungannya Iya, dong. betul, Kerak betul. antik, Betul, IQ betul, jongkok betul, nggak ada betul. hubungannya. Betul. Karakternya aja yang sama. Jadi kita adapt konsep itu. Boris akan selalu jadi Boris, Iya. Oki, Jegel, Oke, Bene iya, akan iya, selalu iya. namanya ikut. Iya, Tapi iya, karakternya kita riset. Ya. Jadi yang berikutnya ini kita udah of course sudah ada premis, sinopsis sudah jadi, lagi bikin skrip. Nggak ada lagi pasar malam. Iya, Mereka iya. udah bukan pegawai Bukan pasar itu, malam iya. lagi di sini Iya, iya, gitu. iya. Jadi itunya kita inspired by Warkop, dan yang tadi gue bilang gue belum pernah cerita. Tadinya judul filmnya bukan Agak Lain. Yang pertama. Yang pertama karena kita berarti harus ada judul kayak semacam itu, katanya gue akan Dongkrak sebut Antik judulnya gitu Dongkrak ya. Antik atau apa gitu. Jadi Agak Lain tuh jadi kayak stempel Warkop DKI, Apa? depan bisa belakang bisa Iya, gitu. Tadinya gitu. Agak Lain terus ada Iya, subjudul. Ada subjudul, 4 kata subjudulnya. Iya, Pokoknya oke. kita permainan. Ini makanan. Bukan. Oh, bukan game ya. Gue kira suruh nebak gua. enggak. Jadi ada subjudulnya. Terus mendekati kayak udah mau menjelang kita finalizing materi promo, sebenarnya kita baru kok ribet ya. Iya, Agak iya. lain aja lah, ya udah ya gitu. Akhirnya kita scrap, kita bikin Agak Lain. Nah, di film kedua supaya kan nggak mungkin judul film identik dong. Iya. Kita akan bikin subjudul pasti. Iya. Jadi bukan Agak Lain 2, enggak sih. Itu Iya, biar iya. diomonginnya gampang aja. Iya, Jadi iya. Agak Lain nanti akan ada subjudulnya Iya, dikit. iya, iya. gitu. Captain America, Winter Soldier gitu. Tapi dalam kasus Agak Lain, much like Warkop, kami berasumsi orang akan ngomongnya nonton Agak Lain. Iya, iya, benar-benar. Jadi udah nggak peduli lagi yang Agak Lain yang ini Benar, subjudulnya apa tuh, orang bodo Benar, amat gitu. benar. Ada film Agak Lain lagi gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya it's very exciting. Nanti Iya, abis iya. ini off air gue ceritain premisnya. Oke. Waduh. Kirain akan lu ceritain hanya di Maple. Enggak dong, enggak jangan. Nanti ya, nanti ya. Oke. Berarti kan kita sama-sama ini ya, Nes. Dari
stand up, terus Iya, ke film. Ke film. Bedanya film lo agak ekstrim ya. Lo kan agak tadi lain, gua agak ekstrim. Agak ekstrim. Lo kapan obrolan tadi sama Angga? Apa Let's Do This-nya kapan? Tahun berapa? Let's Do This. Let's do this 2019 akhir. Abis Let's do this, terus ada 6 orang tahun, 5 tahun setengah guys. 5 tahun setengah baru tayang dari Let's Do This, bayangin. abis tuh. ngomong Let's do this, ada orang dari etnis lu makan kelelawar di Wuhan. Tutup langsung dunianya. Maaf ya. Mohon maaf teman-teman. Makanya jangan terlalu atas- pede, gue tahu obat lu banyak tapi jangan. Canda. Iya, iya. Nah, Mohon maksudnya maaf, kan teman-teman. dari kita Kenapa dari gue minta maaf anjir? Iya. Saudara bukan. Iya bukan, nggak apa-apa. Ernest Prakasa minta maaf, Rian Adriandi hanya di Maple. Yoi. Nah, anyway. Makin banyak ininya snippet eksklusifnya. Nggak kan dari stand up, Iya. terus kita ke film gitu. Dua-duanya in a way telling storytelling gitu. Yang satu bentuknya joke, yang satu mungkin bentuknya skenario atau kayak film gitu. Lu masih ingat nggak maksudnya yang bikin lu kayak gue tuh mau bercerita? I have always been a storyteller. I think it's genetic. Bokap gue tuh, karena gini, orang gue rasa storytelling tuh bukan passion ya. Kalau passion kayak terlalu berat ya. Tapi ada orang-orang yang kalau cerita tuh memang menarik gitu ceritanya gitu, somehow gitu. Jadi bokap gue tuh memang suka cerita gitu. Terus karena dia suka banget baca. Oke. baca novel gitu. Yeah. Ernest kan dari Ernest Hemingway juga gitu. Yeah. Jadi dia memang suka banget baca dan nurun ke gue dari kecil dibacain Enid Blyton dulu kan, Yeah. Enid Blyton dan 5 sekawan. Lima Sekawan, kemudian itu yang Wolfgang Eck yang apa serial detektif. Terus Yeah. pokoknya gue baca berbagai macam novel lah. Yeah. Jadi kayak seneng cerita dan akhirnya ya I think telling stories is one of the most interesting job gitu dengan medium yang tadinya di panggung terus ke skrip terus ke film memang seru sih. Iya. Dan lu suka menemukan ini gak sih kayak hal yang lu sulit jelaskan ke orang, tiba-tiba lu nemu satu karya, either novel, either lagu kayak anjir dia ngerti gua gitu. Kayak nggak pernah gitu ya? Enggak sih. Ya. Enggak sih. Ya, lu gua- apa lu denger apa atau Enggak, nonton gua apa tuh kayak- kalau gua sama, cuman kalau gua lebih ke gua kan anak tunggal ya. Iya. Jadi ada sedikit loneliness gitu waktu kecil tuh nggak semuanya bisa gue ceritain ke Oke. orang tua, tapi gue juga nggak punya sibling gitu. Iya. Nah, terus kayak ya akhirnya larinya ke konsumsi media kan. Nah, Oke. tiba-tiba kayak baca komik atau kayak Iya, nonton gitu, terus tiba-tiba ada you feel understood. ya I feel understood gitu Apa kayak ketika lu nonton atau baca apa misalnya? kayak Nobita malah sekolah gitu, gue ngerti banget. Gue pikir di layer yang lebih mendalam gitu. Nggak, tapi maksudnya Tapi gue inget banget Nobita tuh kelas 4 karena pertama kali nonton Doraemon gue, ih sama kayak aku kelas 4 gitu. Iya, iya. Dia duduk di kelas 4. nggak gini, sebenarnya ada kalau Nobita itu kan sering banget ke tempat yang namanya Bukit Belakang Sekolah. Oke. Terus dulu tuh Yang gue ada pipa-pipa itu. bukan itu lapangannya, Itu ada lapangannya. Bukit Belakang Oke. Sekolah lah gitu. Nah, dulu tuh gue waktu SD tuh males pulang. Maksudnya pas di sekolah tuh gue seneng betah gitu. Oke. Dulu kan pulangnya pakai mobil Jemputan. Mobil jemputan. Iya. Gue sampai sering ditinggal gitu. Terus sampai harus kayak kadang-kadang satpam sekolah yang nganter karena rumah gue deket sebenarnya. Oke. Mungkin ada sense karena gue ngerasa sekolah sama rumah gue deket, gue bisa pulang jalan kaki gitu kan. Tapi kadang sampai sore gitu. Nah, terus kadang ditanya ngapain sih gitu. Nggak tahu, pengen aja gitu, wondering gitu. Jadi kayak gue kadang-kadang suka dulu tuh kayak Ngayal ya lu? iya kayak sekolah tuh kalau nggak ada guru nggak ada murid tuh kayak gini ya, kayak Oke. tempatnya tuh kayak gini gitu. Nah terus pas gue tahu Nobita tuh suka ke Bukit Belakang Sekolah, lah ini dia juga gini gitu. Gue inget lo perasaan itu tuh sebagai memori yang sangat tidak menyenangkan lo. Apa? Sekolah sepi itu. Jadi kalau ada momen dimana gue telat dijemput waktu kecil, kan ada mobil gue suka dijemput. Nyokap gue kan punya toko, jadi gue dijemput pakai pickup yang biasa buat nganter-nganter beras gitu. Anyway, gue selalu inget rasanya tuh nggak enak banget tuh saat sekolah mulai sepi, orang-orang mulai pulang, terus mulai kosong tuh gue nggak suka banget perasaan itu. Nggak suka banget Kok gue gue. suka ya? Aneh nih orang. Nggak, tapi kayak karena besok paginya gue lihat lagi rame gitu. Oke. Nah gue tuh bingung sama lu tuh bikin Jumbo ya dari tadi kan lu bilang 2019 ya sampai sekarang kayak what kept you going gitu. Pasti kan ada momen-momen yang Ada. Gila. Ada Fuck this shit lah capek gue anjir gitu. Pasti ada. justru 5,5 tahun. Justru karena fasenya itu berlapis gitu dan jujur karena dikerjain 200 orang lebih. Tapi nggak numplek di awal gitu, Iya, kayak di per tengah-tengah fase. ya ada yang baru gabung, Terus kayak misalnya yang what kept me going itu adalah ketika bentuk yang udah
kita setujuin gitu tiba-tiba nemu bentuk baru dari fase selanjutnya gitu loh. Kayak dari masih skrip terus pasti storyboard kayak muncul visual baru, tiba-tiba art director masuk terus dia udah ngelihat storyboardnya, habis itu dia coba dengan beberapa konsep art. Jadi setiap kali ada momen revelation baru. Iya, setiap kali ada momen yang membuat lo kayak ngerasa stuck atau stres, selalu ada afterwards ada momen yang bikin lo excited lagi. Iya, gitu ada spark baru yang gue kayak, Iya. oh oke, ini harus maju gitu. Atau tiba-tiba menurut gue kayak ketemu cast-nya gitu. Gue ketemu si Prince Putirai, gue ketemu si Queen Salman gitu. Itu kan sesuatu yang gue nggak plan dari awal. Waktu gue tulis ya gue nulis aja gitu. Oke. Terus tiba-tiba yaudah saatnya casting gitu. Terus kayak gue ketemu si Prince itu, gue denger dia ngomong gitu, gue langsung kayak satu skrip yang udah gue buat tuh downnya langsung kayak beda ruh gitu. Si karakter utama itu Terus kan lo ubah dialognya? Enggak gue ubah, justru kayak oh dia kayak gini gitu, kayak he's more alive. Persepsi lo terhadap Donnie yang Iya, berubah. iya, kayak he's more alive now, Oke. dia nih ada dan ceritanya harus jalan gitu. Nah, lu kan ngerjain ini kan film pertama ya. Berarti kan banyak learnings, banyak yang lo could have done better pasti gitu. Nah, ini buat teman-teman yang juga mungkin tertarik sama dunia animasi. Seandainya film dengan skala ini lo buat lagi dengan knowledge, experience tanpa kepotong pandemi, Iya. berapa lama paling cepat dari mulai premis sampai filmnya jadi? Kalau dengan pengalaman- learnings ya. Iya, dengan learnings yang Mungkin sekarang. bisa paling kayaknya cepat. harusnya gue bisa cut setengah tahun sampai setahun. Mungkin jadi 4 tahun. Wih, ternyata nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nggak even setengahnya gitu. Iya, enggak. Karena Kayak kalau buat yang nungguin kapan Imaginary bikin film animasi, jawabannya adalah ntar dulu bos. kalau misalnya kayak lo buka Wikipedia gitu, lo Google aja film animasi apa Moana atau Coco atau apa, lo kan kalau di Wikipedia suka ada production. Iya. Lo lihat deh biasanya dari script development tahun berapa, merilisnya tahun berapa tuh Jumbo tuh udah cukup ngebut. Oh. Coco tuh 6 tahun. Oke. Si itu. Moana kan rilis yang pertama 2016. Iya. Yang kedua rilisnya 2024. 24. Berarti berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun, iya. I see. Jumbo lebih cepet sebenarnya gitu. Gokil ya. Apanya sih Yan? Teknis nunggu render. Iya. Ketawa lu Enggak, bener. beneran. Gua bener loh, diketawain. Bener, jadi nunggu render kayak bener ya? nunggu render karena dia kan kalau 3D ya. Kalau 3D itu memang akan lebih lama karena kan dia harus nge-calculate semua yang muncul. Berarti kalau kayak Ghibli gitu lebih cepat. Enggak juga sih. Cuma gini, kalau 2D itu karena dia digambar per frame, kalau sampai ada sesuatu yang harus direvisi lebih ribet. Oke. Karena lo harus ngapus. Kalau 3D lo ada gambar ulang. modulnya lah ibaratnya Iya, ya. gitu kayak kalau misalnya aduh angle-nya kurang enak, itu lo masih bisa ganti Adjust. kamera. Oke. Kalau Ghibli gitu kayak kurang close up deh. Ya lu masih gambar lagi tapi lebih gede gitu. Nggak bisa di-resize aja gitu. Bisa, cuma kan pasti akan ini mah digedein di post nih gitu. Iya. Kalau lu Apa? bikin film nextnya, saya dari yang udah lu pelajarin semua nih, kayak lu nemu sesuatu yang bisa gede banget kayak agak lain, tapi juga sangat loved by orang yang suka film kayak Jesse Dev gitu. Nah nextnya tuh Imaginary tuh kayak apa sih DNA filmnya gitu, Karena kayak kita tuh something new. something new. Iya, something Jadi new. trying something new. Kita akan selalu excited sama something new. Jadi Oke. misalnya sekarang katakanlah trennya horor gitu, terus ada yang ngasih pitch horor gitu, menarik. Tapi kalau ada yang lain yang lebih unik, Iya. pasti gue akan pilih yang lain juga gitu misalnya. Jadi oke. kalau kita bisa ngasih something new, buat gue sama Dipa itu lebih excited lah gitu. Jadi kayak sekarang kita lagi Tingning, terus abis itu mau garap Tingning. Tinggal Meninggal. Itu singkatannya? Iya, Tingning. Tingning? Iya. Kayak bel gitu? Iya, Tingning. Anjir. Tinggal meninggal. Oke, ya. Tingning. Tingning tinggal meninggal. Terus awalnya Tingmen kan. Oh, iya, Awalnya iya, Tingmen. Tingning tuh nggak dari siapa? TB. Putra. Iya. TB Netflix. Iyalah. Jadi Tingning, which is very different. Ya agak lain ya kita karena kita merasa membuat agak lain itu so much fun gitu kan, and why not gitu. Orang juga suka kan. Dan yang berikutnya something very new juga buat gue belum bisa. Baru tadi sebelum kesini gue habis meeting sama orang, sama main cast-nya. Nanti gue ceritain nggak apa. Tapi buat gue belum bisa publish filmnya apa. Tapi something
very new. Bukan cuma buat kita tapi juga buat ya kalau di industri film nggak entirely new tapi jarang lah yang bikin film model gini. Tapi buat kita it's very new. Ada komedi, ada dramanya, ada actionnya tipis-tipis, ada unsur heistnya tipis-tipis. Oke. Nah, kalau lo bisa kan pasti trying something new always comes with the risk. Iya. Ya kan, either dia diterima dengan baik banget atau sama sekali nggak digubris gitu kan. Lo sendiri kalau gue boleh tanya, lo tipe orang yang membaca karakter penonton nggak? And then kalau iya, buat lo sendiri penonton Indonesia tuh seperti apa? Kalau gue melihat penonton Indonesia tuh yang kadang perspektif orang nggak sama-sama gue tuh gini, gue lihat orang Indonesia ya, mau siapapun filmmakernya, Indonesia tuh punya this pool of loyal moviegoers. Jadi mau berapapun followers lu, followers atau followers imaginary atau followers ya pemerannya atau followersnya direkturnya, ini ada nih satu kolam isinya orang-orang yang memang senang nonton film Indonesia di bioskop, tapi nggak gede, mungkin 1 juta, 2 juta. Ketika orang-orang ini mulai melebarkan circle-nya dan ngajakin orang-orang yang lain untuk nonton, which is yang mungkin less frequent moviegoers, orang-orang yang hanya nonton kalau memang ada film yang happening, barulah si pool itu meluas dan luber ke sekitarnya. Mulailah masuk WhatsApp group, channel-channel yang kita nggak bisa tap in sebagai marketer. Gimana cara kita masuk WhatsApp group orang kan nggak mungkin kan? Nah gitu sih, kalau gue perspektifnya gitu. Jadi kalau gue nggak pernah terlalu spesifik kayak oke ini target segmennya umur sekian sampai sekian kayak gitu, kayak terlalu jelimet. Cuman kalau secara market paling kita mikir oke, ini ada script, oke. Kita bikin plafon aja dulu di kepala, gue sama Dipa. Kan kebayang dong, oke film kayak agak lain budgetnya berapa sih? Kebayang lah gitu. Mungkin kalau animasi gue buta karena belum pernah bikin ya. Tapi filmnya kayak gini, baca sinopsis. Dari sinopsis sebenarnya udah kebayang sih. Ini plafon segini aman lah ya. Oke kalau plafon segini berarti BP-nya berapa nih? Ya kan? Make sense nggak dikerjain proyeknya? Contoh misalnya Yandi, hitam putih. Tapi Yandi mau berkompromi dengan membuat treatmentnya sederhana, hari syutingnya tidak terlalu panjang, sehingga budget bisa dipres kan, jadi masuk akal. Ya udah, let's go gitu. Jadi kan nyari balance. Ke situ. Nyari masuk akal nggak sih proyeknya gitu. Secara BP achievable dengan relatif mudah atau relatif kalau sampai kayak ini film misalnya action gitu, yang historically kayak film heboh apapun di Indonesia kalau action kayak contoh 13 bom deh. Kurang heboh apa gitu, sejutaan kan. Jadi kalau misalnya BP-nya sejuta, ya berarti tar dulu nih, 13 bom aja udah heboh gitu, nontonnya sejutaan nih kalau kita BP harus sejuta mikir lagi nih gitu. Gitu sih. I see. Dulu gue tuh termasuk orang sempat SMA tuh jadi gue ada fasenya hanya pengen nonton film Indonesia. Oh iya? Pernah ada gue. Gara-gara terpicu oleh film apa tuh? Mengejar Matahari. Oh. Mengejar Matahari karena itu Rudi Sudjarwo ya? Iya, gue nggak tahu ya rasanya sangat-sangat realis gimana ya, kayak Rudi tuh kayak lagi ngedokumen pertemanan dan gitu. Dan approach itu masih dibawa sampai, gue belum nonton film tapi gue nonton behind the scene-nya di Bila Esok Ibu Tiada. Itu Fedi Nuril cerita DP-nya, aktornya bebas blocking, mau berdiri, mau duduk, mau... Gue bayangin DP-nya kasihan banget. Susah banget itu. DP-nya lo. Belum fokus bulan. Kayak... Karena sebelumnya kan ADC. Kalau kayak gitu ya, begitu aktornya udah... Ini pala stand up. Enggak. Kepala director justru. Ngebayangin tuh aktornya udah wah keren banget, terus director oke cut, cakep banget, cek file, fokus bulernya. Pas suruh cek file dia kan sempet iya sih pemain lu cakep, gue gimana tadi ya gitu, kocak banget. Ya kadang kan sebelumnya gue nonton ADC which is Rudi yang sangat filmis gitu. Dengan bantuan lagu, dengan apa gitu. Tiba-tiba raw banget ya. Iya gitu, terus kayak kan kalau gue pribadi ya gitu, ketika ada orang nonton film, ada yang bilang kan kok dialognya nggak kayak dialog sehari-hari gitu. Buat gue pribadi kalau gue nonton film memang gue nggak nyari dialog sehari-hari, gue nyari dialog yang enhance gitu, yang memang storytelling gitu. Jadi gue nggak masalah tuh kalau dia orang. Gue nggak bisa banget gue. Ekstrimnya ya, maksudnya jangan sampai ekstrim banget kayak tiba-tiba. Kecuali kalau memang lu udah establish kayak ini distopian atau apa cara ngomongnya memang kayak gitu. Kayak Gaspar gitu. Atau seperti Dendam gitu kan memang udah establish. Memang establish seperti itu kan. Nggak, maksud gue nonton Mengejar Matahari itu waktu itu kayak ini gimana ya, maksudnya ini tuh
improv atau skrip karena improv sih pasti kalau Rudy mah. iya, karena benar-benar sampai ada kayak apa sih istilahnya kayak mikro dialog yang ngalir banget gitu. Nah, terus abis setelah itu Janji Joni, terus apa-apa gitu kan, keluar 30 Hari Mencari Cinta. Dulu pernah ada fasenya gue cuman pengen bahas film Indonesia doang gitu. Terus enggak. Apa-apa terusin dulu. Enggak, terus kayak enggak penting sih, terus kayak waktu itu deketin cewek terus karena dia lu nonton film Indonesia, terus dia enggak mau sama gua aneh banget. Anyway. You gitu. Padahal ini banget menurut gua. Realita cinta rock and roll gitu. Iya. Gua nonton film Indonesia nggak terlalu avid kayak lu sih kayaknya. Gue tuh movie bioskop banget kan dari SMP, bahkan gue inget banget gue nonton ke Grand Center tuh dulu ada bioskop di situ tuh. Wijaya dulu ada bioskop kan. Gue naik bajai sendiri loh SMP nonton bioskop. Tapi gue nggak terlalu nonton. Gue inget cuman ADC doang. ADC tuh nonton tuh ADC. Cuma kayak yang tadi tuh 30 Hari Mengejil gue nggak nonton sih. Gue nonton Quickie Express di bioskop. Oh itu nonton sih gue. Itu film kalau ada sekarang sih gue rasa direkturnya udah ngungsi ke Singapura atau Australia ya. Gue kayak so politically wrong film itu, gila. In every aspect. Gila sih, gue nonton lagi baru kayak setahun 2 tahun lalu nonton lagi kan di OTT. Wow. Gue sampai hafal Victor, Marley, Jojo, terus yang si Aming beli Piranha. Itu gila sih. Pas latihan pertama kali nari tuh buat gue kayak sarap. Nah, gue nanya balik yang lu tadi tanya ke gue. Lu udah punya role producer, writer, director. Bahkan awalnya tuh lu aktor kan? Pertama banget kalau diurut-urut pertama kali masuk film aktor dulu. Aktor Steve Pensil. Oh enggak dong. Film pertama filmnya Panji dulu, Make Money. Oh iya dikit benar. Tapi isinya nongol. Film apa itu ya? Maaf. Pokoknya nggak Make Money lah. Tapi gue judul adalah doa. Itu gue baru mau ngomong. Apa? Gue baru mau ngomong. Gue selalu percaya judul itu adalah doa. Oh gitu. Nah menurut Make gue Money enggak Make Money. Maksud gue enggak, dia kayaknya itu baru angan-angannya gitu. Okay. Makanya kenapa make sense gue. Ini film agak lain, penontonnya agak lain dibanding yang lain gitu. Iya, oke. Terus saya berdoa juga sih semoga jumbo ya gitu. Jumbo, amin. Nah terus apa tadi ngomong apa tadi gue? Lu nanya gue mulai dari mana? Lu udah produser, udah writer. Comic dulu kalau film sebagai pemeran utama Comic 8 dulu. Pakai taksido, pakai topeng ya kan, machine gun. Gimana balik ke lu, gimana stand up juga pengaruh nggak ke role lu dalam film? Stand up tuh pengaruhnya ke writing directing pasti. Karena lu tahu bagaimana mendeliver komedi. Secara teknik penulisan joke, secara timing itu sangat pengaruh sih. Producing in a way kalau gue kebetulan dapat director yang mungkin nggak punya background komedi, gue bisa bantu di post production untuk timing kan. Komedi kan very fragile. Lu miss nggak setengah deh, sepertiga detik gitu telat atau kecepatan jadi kurang gitu kekuatan punchline-nya. Jadi itu juga lu pas ngedit animasi juga bekal itu lumayan pengaruh ya. Banget kayak gue inget lu juga kalau lagi kan kita dulu satu karantina. Jadi kita tuh suka lihat masing-masing istilah di anak stand up tuh ngebadanin ya. Iya, ngebadanin. Jadi abis kita bikin materi tuh kita shadow rehearse gitu kayak. Jadi kita bacain materinya tapi pakai suara dan pakai gerakan gitu. Pakai gerakan, dan kadang-kadang kita tuh udah ngebayangin di depan tuh ada penonton. Jadi kadang-kadang dengan percaya diri kita tahu ini joke-nya bakal ketawa. Karena ketawa, kita kasih jeda. Untuk ngebayangin itu ini orang butuh waktu ketawa lah 2 detik baru gue ngomong joke berikutnya gitu. Pasti kan editing juga gitu kan. Kalau lo ngedit komedi, itu menarik itu. Kalau lo ngedit komedi, lo harus tetap mikirin ruang buat penonton ketawa kan. Tapi makanya itulah gunanya FGD. Iya, nggak mungkin lo ngerilis komedi nggak pakai FGD karena akan ada titik tawa yang lo nggak duga panjang, tiba-tiba lo wah gue nggak kasih ruang di sini orang ngakak banget. Sebaliknya ada yang lo kasih ruang ternyata nggak ketawa-ketawa banget ternyata gitu. Jadi FGD itu krusial banget sih. Lo tau nggak first cut-nya Jumbo tuh berapa? Berapa menit? 141. Wow. Final cut-nya? 96. Semua keringat, darah, air mata, dan air liur ratusan orang dibuang. Tapi itu makanya kenapa kita bikinnya animatik dulu. Jadi udah nge-lock, pick lock dalam bentuk storyboard, baru dianimasiin. Oh, bukannya animasi finalnya yang dikurangin. Enggak. Tapi lu ngurusin sampai ada sih. Ada final cut banget, udah full animasi semua, dikasih lagi ke editor buat final gitu. Ada juga, tapi gue udah ngomong dari awal teman-teman animator, ini untuk storytelling terbaik ya. Jadi kalau sampai adegan lo dibuang,
jangan baper pertama, dan lu bisa hold on untuk that shot forever sebagai portfolio lu kok gitu maksudnya kan. Ada satu chunk gitu, terus gue di chat sama animatornya kayak Yan, dia bilang kayak gue ngerti semua putusan, gue cuma pengen cerita aja gue grieving karena shot gue dibuang gitu. Tapi nggak apa-apa kok, demi filmnya bagus. Hahaha, ada emoji nangis gitu dia. Gue mau nanya yang tadi gue sempet tanya sama lu, ini boleh gue tanya nggak gitu kan, soal nyokap. Oh, oke. Itu kan buat gue gini, kayak gue kan udah kenal dari zaman kita suci juga, ya semua orang pasti sayang sama nyokap, tapi nggak semua orang akrab gitu. Kalau lu kan deket banget tuh sama nyokap lu kan, jadi begitu nyokap lu pergi juga, bagaimana itu mengefek kerja lu gitu, kayak disruptif banget ya pasti. And this might come to a surprise, tapi Nggak terlalu ya? nggak, meninggalnya nyokap itu bukan sesuatu yang shocking karena dia health-nya deteriorating. Jadi lu udah pelan-pelan preparing. Iya, gue tahu itu inevitable. Dan ya ini dari sisi spiritualisme ya, tapi nyokap tuh memang taat banget. Jadi dia juga tahu bahwa kalau di ajaran Islam tuh setelah meninggal tuh ada kehidupan lagi. Jadi dia tuh tahu gitu bahwa kayaknya dia nggak akan forever gitu. Jadi udah ada talk itu gitu. Nangis pas ngomong itu gue nangis gitu. Tapi ya dia tahu kan apa yang semua yang gue kerjain, yang gue suka, dan dia kan si Suci Satu kan tapping selalu ada kan. Gitu. So dia memang selalu, tapi bukan disruptif ke kerjaan ya, justru semua karya gue kayaknya kalau gue tilik lebih dalam itu semuanya tentang relationship gue sama nyokap sih kayaknya. Gitu. Gue tuh pernah bikin film animasi 30 detik, judulnya Ben's Big Debate, ada di YouTube, tentang pergulatan otak kanan otak kiri. Itu keluar, kenapa itu jadi film pertama gue waktu gue belajar animasi di Amerika? Karena nyokap kan 2012, ini nggak apa ya cerita kan, lu nanya kan? Iya. Ada nyamuk bro. Dah. Lu pengen gue nampar pipi gue doang ya sebenarnya. Jadi momen ketika gue diumumin gue dapat beasiswa dan bisa belajar animasi, itu momen nyokap kena diagnos cancer. At the same time, jebret itu gitu. Itu 2012? Iya. 2013. Udah selama itu. Iya, jadi sebenarnya setelah Suci Satu, pokoknya pas kita lagi syuting program-program puasa itu loh, sketsa-sketsa komedi. Ini harusnya built-in-nya Baygon nih. Baygon. Di zoom-nya buat TikTok ya, buat TikTok Maple nih. Terus ya gitu, dia bilang nggak apa-apa, treatment tuh bisa jalan kok, tapi ini kan nih cita-cita kamu gitu, jadi jangan karena mama kamu nggak jalan gitu. Nah itu gue bawa tuh, kayak gue bawa akhirnya jadi sefilm si Ben's Big Debate, debat antara pergi apa enggak ya, ninggalin nyokap apa enggak ya gitu. Habis itu gue bikin film lagi, ada waktu di sana itu kayak puisi anak gitu, judulnya The Midnight Plea of Jerry McGee. Jadi kayak rima pantun gitu loh, kayak ceritanya tentang ada anak yang nggak mau tidur karena menurut dia kalau dia tidur dia akan kehilangan banyak hal yang nggak dia lihat. Gimana kalau dia tidur tuh ternyata ada banyak keajaiban gitu lah. Tapi ternyata itu pas gue sadarin juga adalah karena pas gue di US, nyokap tuh kemoterapi di Indonesia. Time zone-nya beda. Gue nggak bisa tidur. Gue tuh kayak selalu pengen tahu update kesehatan dia gitu loh. And then, tapi pas kayak develop script, apa tuh nggak pernah, karena ini gue mau ini. Tapi pas udah jadi, ini tuh kayaknya dari kekhawatiran gue itu, subliminal. Prognosis. Iya, prognosis itu adalah wondering gue, kalau nyokap sampai nggak ada, gue tinggal sama bokap doang nih. Gimana ya relationship gue ya sama bokap ya gitu. Terus kayak, ya kalau nonton nih kan ibunya hadir dalam bentuk hologram, terus kayak nyatuin segala macam gitu. Nah, kalau buat Jumbo sih nyambung nggak? Ada nyambungnya ya? Ada. Saya lebih kepada kayaknya nyokap tuh, karena gue anak tunggal ya, dulu selalu memastikan gue berada dalam bubble Pulau Gelembung. Gue baru nyadar juga gitu kayak, tapi ya gue tumbuh dewasa ya gue harus keluar dari that bubble island kan gitu. Gak, gue sorry, gue carried away karena gue ngebayangin, maksudnya pasti pengen banget lo bisa nyokap datang ke premiere gitu ya. Pengen banget. Berarti dia pas itu sempet ngintip progres lo gitu, kayak udah sampai apa Jumbo sekarang dia tuh, gitu-gitu. Dia pernah ada chat
masih ada chatnya di HP gue, dia bilang nanti kalau Premiere kenalin mama ke BCL sama Ariel ya. Gitu. Ada, terus kayak gue share foto pertama kali gue ketemu sama Ariel lagi reading, terus kayak bilang dong sama Ariel kok fotonya sama anak gue sama gue dong gitu. Oke. Gue. Ya terus tidak terjadi ya gitu, saya harus cabut duluan gitu. Oke. Cabut duluan. Kayak lagi nongkrong. Kayak buru-buru ya. Iya kayak lagi nongkrong. Ya, tapi tinggal dikasih lagu-lagu sedih tuh, kan tuh lumayan tuh. Viral tuh, FYP tuh, tinggal kasih lagu-lagu sedih FYP tuh. FYP. Gue dititipin sama Bubu emang dari tadi. Enggak. Iya. Enggak, tapi maksudnya it's all good lah, gue enggak yang tiba-tiba di tengah-tengah itu. Iya lah, karena she would have wanted you to be. Iya. Lo inget ya? Apa? Ya di Ya gue Suci. inget, maksudnya kan nggak banyak temen yang segitu deket sama nyokap gitu. Karena mungkin gue juga jadi karena Suci jadi sering ketemu nyokap lu gitu. Jadi ya memorable banget lah, maksudnya kayak kebayang kayak lu lagi di tengah-tengah kayak this very huge project gitu yang menyita seluruh hidup lu, terus tiba-tiba ada ditinggal sama nyokap tuh kayak wah gila, kayak apa ya perjuangannya gitu. Iya. Dan ini sebenarnya tanpa rencana sih sebenarnya. Kalau lo lihat trailernya Jumbo itu nutupnya itu ada penggalan lagu yang dinyanyikan BCL di potongan lagu itu tuh. Nah itu sama Don itu tuh punya sebuah cerita yang sangat dia sayang kan dari orang tuanya gitu. Iya, yang dia pengen pentasin itu. Si bukunya itu. Ternyata ada di cover paling belakang tuh nyokapnya tuh bikin lagu. Makanya dia bilang kayak aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku gitu. Nah terus lagu itu dibikin sama Lale Ilmanino. Iya. Nah pas lagi gua ajak mau bikin itu, Nino juga baru kehilangan bokapnya. Jadi kayak terus dia bilang kayak gue pengen deh seolah lagu ini tuh dari bokap gue ke gue. Jadi kayak semacam doa gitu. Ntar kalau lagunya itu teman-teman denger ya di filmnya dan mungkin kayaknya sih dirilis gitu, itu lagu yang sejalan doang gitu loh, nggak diulang, ada ref gitu nggak. Sejalan beres gitu. Oh, unik ya strukturnya. Iya, kayak cuman it's just a message aja gitu dari parent. Pendek dong berarti lagunya. Iya, 2 menitan. Oke lah Yan, kita masih pengen ngobrol-ngobrol teman-teman, tapi gatel ya. Jadi kita sudah udah lama juga kali. Iya. Thank you, all the best. Jumbo tayang Lebaran. Lebaran 2025 bioskop. Iya. Datang lah Gala. Gala lu tanggal berapa udah belum? Yang Gue takutnya itu udah libur Lebaran sama anak-anak, kayak gue udah berangkat tuh kayaknya tuh. Tapi anyway, saya akan jadi buzzer Jumbo selalu. Jumbo. Oke. Congrats juga, good luck. Gue pengen denger sih sebenarnya premisnya Tingning, tapi belum abis ini ya. Abis ini. Nggak, yang online belum boleh ya? Belum dong. Good luck juga itu. Gue udah cerita, tapi lu tahu premisnya Tingning? Enggak. Oh, lu nggak tahu? Nggak tahu. Abis ini gue tahu. Oke. Best of luck, rilis Rupa Daratan juga. Thank you. Dan all the best buat semuanya di Imaginary, HH Corp. Stand up lagi nggak? Abis The Founders. Kan mulai bulan Februari ini Hakor pada open mic rutin. Kemarin gue naik. Untuk kalau ada beat pengen gue coba naik. Kita nggak mau sketsa lagi kan, The Founders nggak kelar sketsanya. Gara-gara pentil Panji. Gara-gara adalah alasannya. Ya udah ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you Maple. Ketemu lagi sama gue Ras Prakasa di episode berikutnya. Loh, cara lu. Gue jadi host mulai sekarang.